إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan belajar tentang wudu. Apa itu wudu dan bagaimana keutamaan wudu dan tata cara wudu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan membaca kitab Fiqh Sunnah, ya, kitab fikih yang cukup populer di Indonesia yang ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari pelajaran wudu ini. Wudu adalah kegiatan bersuci dengan menggunakan air. Anggota badan yang disucikan dalam wudu adalah wajah, kedua tangan, kepala dan apa? Kedua kaki. Ya, dasarnya dari Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke dua mata kaki. Ini secara umum ya, nanti lebih rinci lagi ditambah dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wahai orang-orang yang beriman, dalam surah Al-Maidah ini dikatakan, apabila kamu hendak melakukan salat, maka hendaklah atau basuhlah wajahmu, basuh wajah dan tanganmu sampai apa? Siku. Sapulah kepalamu, ya, dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ini dasar dari Al-Quran. Sedangkan nanti secara rinci didapatkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini syariat, ya, syariat wudu dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dikatakan di sini, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian yang berhadas sampai ia berwudu. Jadi haram seorang dalam keadaan berhadas dia salat, ya, misalnya dia buang angin, ya, atau dia habis buang air kecil maupun besar, maka tidak boleh langsung apa? Salat sampai dia apa? Berwudu dulu. Begitu juga dikuatkan dengan ijma' para ulama. Kesepakatan para ulama dari dulu hingga sekarang bahwa wudu ini disyariatkan di dalam Islam sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sekarang. Jadi wudu ini tidak bisa dipisahkan dari agama, hadirin sekalian. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi tentang keutamaan orang yang wudu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul mu'min fatamadmadha
kharajat al-khataya min fihi fa idza istansara kharajat al-khataya min anfihi fa idza ghassala wajhahu kharajat al-khataya min wajhihi hatta takhruja min tahti asfari 'ainayhi fa idza ghassala yadayhi kharajat al-khataya min yadayhi hatta takhruja min tahti adfari yadayhi fa idza masaha bi ra'sihi kharajat al-khataya min ra'sihi hatta takhruja min udhunayhi fa idza ghassala rijlayhi kharajat al-khataya min rijlayhi hatta takhruja min tahti adfari rijlayhi thumma kana mashyuhu ila al-masjid wa salatuhu nafilatun lahu. Dikatakan di sini hadirin sekalian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dan juga Imam Nasa'i, ketika seorang hamba yang beriman itu berwudu kemudian berkumur, maka dosa-dosanya keluar dari mulutnya. Dosa-dosa dari mulutnya ini keluar. Ya, ketika ia menghirup air ke dalam hidung lalu mengeluarkan kembali, maka dosa-dosa keluar dari hidungnya. Ketika ia membasuh wajahnya, maka dosa-dosa keluar dari wajahnya. Bahkan hingga keluar dari kedua tepi pelupuk matanya. Ketika ia membasuh kedua tangannya, maka dosa-dosanya keluar dari kedua tangannya. Bahkan hingga keluar dari bawah seluruh kedua kuku tangannya. Ketika ia mengusap kepalanya, maka dosa-dosanya keluar dari kepalanya. Bahkan hingga keluar dari kedua telinganya. Dan ketika ia membasuh kedua kakinya, maka dosa-dosanya keluar dari kedua kakinya. Bahkan hingga keluar dari bawah seluruh kuku kedua kakinya. Selain itu, salat dan perjalanannya menuju masjid pahala tambahan baginya. Ini menunjukkan hadirin sekalian pentingnya wudu bagi seorang muslim. Ya, bermanfaat bagi dia karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengerjakan wudu itu dengan serius, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pentingnya wudu. Kadang orang itu meremehkan wudu. Ya. Maka di sini wudu pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua dikatakan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal khaslata as-salihata takunu fi ar-rajul yuslihu Allahu biha 'amalahu kullahu wa tahuru ar-rajuli li salatihi yukaffiru Allahu bi tahurihi dhunubahu wa tabqa salatuhu lahu nafilah." Allah akan menyempurnakan seluruh amal seseorang yang memiliki tabiat baik dengan tabiatnya, dan Allah akan menghapus dosa-dosa orang yang bersuci, yaitu yang berwudu ketika hendak melaksanakan salat dengan wudunya itu, sementara salat yang ia lakukan merupakan pahala tambahan baginya. Ya, jadi dengan wudu Allah menghapus dosa-dosa hambanya, hadirin sekalian. Kemudian hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i, Ibnu Majah, dikatakan di sini hadirin sekalian, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihil darajat, qalu bala ya Rasulullah, qala isbahul wudu'i ala al makarih wa kasratul khata wa kasratul khuta ila al masajidi wa intidarus salati ba'da as-salah fadzalikumur ribat. Maukah kalian jika aku memberitahu kalian hal-hal yang karena hal-hal itu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan meninggikan derajat kalian? Para sahabat berkata, dengan senang hati ya Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu berwudu dengan sempurna meskipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Ya.
Maksudnya dari sini isbahul wudu al makarih, menyempurnakan wudu walaupun situasi tidak menyenangkan, misalnya musim dingin ya kan, atau di malam hari, atau apa namanya, dalam keadaan junub mau enggak mau harus mandi, situasi dingin. Nah ini situasi tidak menyenangkan, kita disuruh bangun untuk wudu. Maka di sini Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat kita, hadirin sekalian. Kemudian banyak jalan menuju masjid dan menunggu salat satu dengan salat apa yang lainnya, maka itu adalah termasuk pahalanya sama dengan ribat. Ribat itu jihad di jalan Allah, berjaga-jaga dari serangan musuh, ya, dalam keadaan situasi jihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua dianggap apa? Ribat, hadirin sekalian. Ribat yakni apa? Berwudu dengan sempurna walaupun dalam keadaan tidak apa? Menyenangkan. Ya, kemudian apa namanya? Berjalan menuju apa? Masjid. Kemudian menunggu salat satu dengan salat apa? Yang lainnya. Seperti sekarang menunggu salat Isya ya dari salat maghrib tadi. Ini keutamaan wudu yang kedua. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW pernah pergi ke kuburan dan berkata, Assalamualaikum dara qaum mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Wadidtu ana atau anna qad ra'ayna ikhwanana. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل هر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون هرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. Dikatakan di sini hadirin sekalian dalam hadis yang panjang riwayat Muslim, keselamatan bagi kalian wahai kumpulan orang-orang mukmin. Sungguh atas izin Allah sebentar lagi kami akan menyusul kamu sekalian. Jadi Rasulullah masuk ke kuburan berdoa, masuk kuburan. Aku senang jika kalian bertemu dengan saudara-saudara kita. Aku senang jika kita bisa bertemu dengan saudara kita. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini juga saudara-saudaramu? Ya, kalian adalah teman-temanku, sahabat-sahabatku. Kata Rasulullah begitu. Sedangkan saudara-saudara kita maksudnya adalah orang yang masih belum tiba, belum datang, orang-orang yang datang setelah kita nanti. Para sahabat berkata, bagaimana engkau bisa tahu ya Rasulullah orang-orang yang masih belum tiba dari umatmu? Beliau menjawab, apa pendapatmu jika seorang laki-laki memiliki kuda putih cemerlang di antara kuda-kuda yang hitam? Tidakkah ia bisa mengenali kudanya sendiri? Para sahabat berkata, benar ya Rasulullah. Dan mereka akan datang dengan wajah yang putih cemerlang karena wudu. Aku akan menggiring mereka ke telaga, dan orang-orang akan digiring menuju telagahku seperti onta-onta tersesat yang digiring. Aku berkata kepada mereka, datanglah kemari. Lalu ada yang berkata, tapi mereka mengubah semuanya setelah engkau ya Rasulullah. Kata beliau, tidak mungkin, tidak mungkin. Keluarlah kalian, keluar kalian. Nah di sini ada pelajaran hadirin sekalian bahwa ada saudara-saudara Nabi yang tidak dilihat oleh Nabi, termasuk kita. Ya, itu kata para sahabat, bagaimana kamu melihat saudara-saudaramu ya Rasulullah? Mengenal padahal kamu sudah meninggal dunia. Ya, kata Rasulullah dengan apa? Mengetahui bekas-bekas wudu yang terdapat dalam badan mereka yang kena wudu itu bercahaya. Jadi aku mengenal mereka
dari bekas-bekas wudu yang pada badan mereka itu memancarkan cahaya. Kemudian digandeng oleh Nabi dan diajak ke haudnya, telagahnya nanti pada hari apa? Kiamat. Kemudian tiba-tiba datang beberapa orang. Rasul diberitahu, ya Rasulullah, mereka itu menambah-nambah dalam agamamu, mengubah-ubah dalam syariatmu. Mereka berbuat yang tidak kamu ajarkan. Maka langsung orang ini diusir oleh Nabi. Orang ini apa? Diusir. Jadi orang-orang yang berbuat bid'ah itu tidak bisa memasuki apa? Haudnya Nabi, telaganya Nabi, diusir oleh Nabi. Hadirin sekalian, ini bahayanya bid'ah. Ya, sedangkan orang-orang yang mengikuti tata cara Rasulullah dalam beribadah justru akan digandeng oleh Nabi dan wajahnya itu apa? Berseri-seri, bercahaya. Ya. Seperti kata Nabi, ini kumpulan kuda-kuda hitam yang banyak. Tapi ada kuda hitam yang kepalanya putih. Ya, maka terlihat betul kuda yang ada putihnya itu. Bisa dikenali dengan apa? Baik, begitulah umatku yang datang setelahku nanti. Mereka itu dari umat-umat yang banyak nanti bercahaya, mudah dikenali. Cahaya itu dari mana? Dari bekas apa? Wudu yang mengenai badan-badan anggota wudu tadi itu. Jadi jangan disia-siakan hadirin sekalian ketika orang itu berwudu. Ini manfaatnya banyak sekali. Diampuni dosa, kemudian apalagi diangkat apa? Derajatnya, bisa masuk telaga Nabi, bertemu dengan Nabi, digandeng oleh Nabi, bisa menikmati telaganya Nabi, belum lagi nanti ada surga yang menantinya. Ya, gara-gara hanya apa? Wudu. Satu amalan saja. Belum jalan ke masjid, belum sholatnya, belum sholat wajibnya. Ya, ini rahmat Allah kepada kita. Amalan-amalan yang kelihatannya sederhana, ya tidak banyak, memerlukan waktu lama, sedikit saja berapa menit, tapi mengandung pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, di sini hadirin sekalian, kita mempelajari tentang fardu wudu. Ya, perbuatan-perbuatan wajib wudu yang menjadi inti daripada wudu itu sendiri. Dan kalau fardu kewajiban ditinggalkan maka tidak sah wudu tersebut. Yang pertama adalah niat, ya sama dengan rukun, niat. Niat adalah keinginan yang dibarengi dengan tindakan yang nyata, yaitu untuk mencapai ridha Allah, menginginkan wajah Allah. Betul-betul kita melaksanakan perintahnya. Niat ini tempatnya dalam hati dan tidak usah diucapkan dengan apa? Lisan. Ya cukup niat, saya niat wudu karena Allah. Tapi harus dipasang niat ini, jangan asal wudu. Harus dipasang niat ini dalam hati. Ya, tidak usah mengucapkan nawaitu an atawaddoa lillahi ta'ala. Saya niatkan wudu ini karena apa? Allah. Tidak usah yang demikian ini karena tidak ada hadis tentang apa? Rasul meniatkan dengan ucapan, dengan lisan, tidak ada. Kecuali orang-orang belakangan yang mengucapkan pakai nawaitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan tergantung niatnya dan seseorang tergantung apa yang dia niatkan. Ya. Kemudian membasuh muka. Membasuh apa? Muka. Ya, tentunya nanti secara lengkap basuh tangan dulu. Ini yang wajib-wajib dulu. Yang wajib-wajib dulu, membasuh muka. Ya, membasuh muka ini dapat dilakukan dengan cara menyirami wajah dengan air sebanyak 3 kali. Disiram air pakai apa? Pakai tangan, dibasuh begitu 3 kali. Ya, ini penting sekali. Batas wajah dalam konteks wudu dimulai dari bagian dahi, ya paling atas, ya hingga dagu, bagian apa? Bawah. Sedangkan lebarnya adalah dari batas telinga kanan sampai telinga apa? Kiri. Ini wajah harus kena semuanya. Ya, kena apa? Air.
Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Ya, sikut adalah persendian membatasi lengan bawah dan lengan atas seseorang. Kedua sikut termasuk dalam bagian tubuh yang harus dibasuh. Ya, jadi hadirin sekalian, Nabi mencontohkan sendiri, ya pakai siku sini harus dibasuh. Ya, para ulama ada yang mengatakan dari bawah ke atas. Tapi kalau susah tidak apa-apa, dari atas ke bawah. Cuma ada yang mengatakan dari bawah ke atas seperti itu. Wallahu alam. Itu di antara pendapat-pendapat para ulama. Paham ya? Jadi habis mengusap wajah, mengusap tangan kanan dulu sampai siku atau sikut seperti ini. Kemudian mengusap kepala. Ya, artinya membasuh kepala dilakukan dengan menyentuh anggota yang basah kepada anggota tubuh lainnya. Maksudnya di sini adalah dengan air dibasuh kepala. Dikatakan di sini semua bagian kepala, ya, itu harus kena air sampai tengkuk di sini, kemudian ditarik. Ya, kalau untuk kepala. Kalau untuk wajah biasa, seperti tadi itu kita basuh wajah. Ya. Tapi kalau kepala, rambut ini sampai tekuk, kemudian ditarik lagi langsung ke telinga. Ya, cuma sekali. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan di sini, Abdullah bin Zaid bercerita bahwa Rasulullah mengusap semua kepalanya dengan kedua tangannya, mulai dari depan ke belakang hingga tengkuk, lalu kembali lagi ke depan. Ya. Bagaimana kalau pakai surban? Amru bin Umayyah radhiyallahu anhu bercerita bahwa ia melihat Rasulullah mengusap surban dan sepatu pada waktu musim dingin. Ya, pada waktu itu, saat itu dia melaksanakan wudu. Imsahu al-khaffaini wal khimar. Basuhlah sepatu, ya, musim dingin dan penutup kepala. Jadi dibasuh juga, walaupun pakai surban dibasahi. Ya, tapi jangan terlalu dibasuh itu beda dengan digambior, ya kan. Basuh juga sampai sini. Ya. Ada seorang mengatakan cuma pakai air saja. Tidaklah benar seperti ini. Yang kuat sama seperti Anda tidak pakai surban. Kalau pakai surban juga dibasuh seperti itu, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Kemudian juga pakai khuf seperti itu. Khuf itu sepatu, ya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah tidak mensucikan orang yang tidak menganggap suci sah orang-orang yang mengusap surban dalam wudu. Ya, jadi Umar mengatakan semoga Allah tidak mensucikan, ya, dan tidak menganggap sah orang yang tidak mengusap surbannya ketika wudu. Diusap juga surbannya. Jadi ada banyak hadis, ya, diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Muslim dan para ulama hadis yang lainnya terkait dengan hal ini. Diperkuat lagi dengan praktek yang nyata dari para ulama. Mengusap kulit kepala sekaligus surban penutup kepala. Mughirah bin Syu'bah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan wudu dan kemudian mengusap kulit kepala, ya, dan surban serta kedua sepatu musim dingin. Ya, jadi Nabi juga mengusap kepala dan juga surban. Surban itu yang dipakai Rasul. Diusap semuanya, hadirin sekalian. Tidak ada surban bagian depan atau surban bagian atas saja. Ya, surban yang menutupi kepala dibasuh semuanya. Seperti itu. Atau ada yang mengatakan surban saya baru saja saya model bagus, cuma sayang kalau kena air. Kan begitu. Tidak bisa seperti itu. Kalau Anda pakai surban, ya Anda harus usap semuanya. Ini dilakukan oleh Rasulullah selama hidup beliau. Ya. Jadi tidak ada riwayat yang bercerita
bahwa Nabi itu mengusap sebagian dari kepala. Hanya sebagian dari apa? Kepala sini aja misalnya. Jadi harus semuanya diusap. Ya, kemudian balik lagi seperti itu. Kemudian langsung apa? Ke kuping. Ke kuping, langsung ke kuping. Gini kan udah selesai. Ya, seperti itu. Kemudian baru setelah itu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Ya. Kalau dia mau menambah maka itu lebih baik. Menambah lebih daripada mata kaki maka itu lebih baik. Tapi batasannya cuma apa? Mata kaki. Dibasuh kaki, mata kaki. Kalau lebih daripada itu maka itu lebih baik. Ya, sebagaimana dikatakan di sini oleh Ibnu Umar, suatu ketika kami ketinggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Lalu kami bisa menyusul beliau. Namun waktu itu asar hampir habis. Kami berwudu dan mengusap kedua kaki kami. Dan Rasulullah berteriak dengan lantang 2 atau 3 kali. Ya, wail lil aqabi minan nar. Wail lil aqabi minan nar. Sungguh celaka tumit-tumit itu akan dilahap oleh api neraka. Mungkin Rasulullah melihat ada tumit, ya bagian belakang ini di kaki yang masih kering. Rasul berteriak dengan suara keras, celaka ini tumit-tumit yang tidak kena air ini akan dilahap oleh apa? Api neraka. Kadang orang itu hadirin bersuci ketika membasuh kaki asal membasuh saja, tidak terkena tumitnya bagian apa? Belakang. Kalau enggak kena air maka terancam tumit ini disentuh oleh api neraka. Api neraka, na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau kena kaki otaknya hancur. Sebagaimana diceritakan oleh Nabi tentang neraka yang dimasuki oleh siapa? Abu Talib. Neraka yang paling ringan milik Abu Talib. Ya, hanya tersentuh kakinya saja. Badannya enggak tersentuh, hanya kaki saja. Cuma akibat tersentuh kaki api neraka itu otaknya hancur. Itu yang paling apa? Ringan. Begitu juga orang-orang yang teledor dalam berwudu yang tidak tersentuh air kakinya, asal-asalan saja, hati-hati. Begitu juga ini, ya tidak tersentuh sikutnya ini, di belakangnya masih kering, hati-hati ini. Jadi betul-betul jangan buru-buru, pastikan rata. Hadirin sekalian, bagian-bagian apa belakang ini harus apa? Rata. Kadang cepet-cepetan, asal-asalan. Nah ini bahaya. Kalau nggak kena air, kesentuh neraka nanti. Sampai Nabi berteriak mengingatkan sahabatnya, wail lil aqabi minan nar. Ya, celaka itu tumit-tumit bagian belakang itu ya akan dilahap oleh api neraka kalau tidak tersentuh apa? Air. Jadi ini bukan main-main hadirin sekalian. Ya, bukan main-main dalam masalah ini. Kemudian Abdurrahman bin Abi Laylah mengatakan para sahabat Rasulullah sepakat bahwa membasuh kedua tumit adalah wajib hukumnya. Ya. Kemudian yang keenam harus tertib, harus berurutan. Ya, tidak boleh basuh kaki dulu baru berkumur, atau wajah dulu kemudian apa? Baru kaki, langsung kaki misalnya. Harus berurutan, tak boleh enggak berurutan. Ya, ini kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Kemudian sekarang sunnah-sunnah. Ya, sunnah-sunnahnya artinya kalau ini dijalankan lebih bagus. Kalau dijalankan ya tidak dosa. Ya. Tapi kalau dijalankan mendapatkan apa? Pahala. Nabi tidak mewajibkan hadirin sekalian. Apa sih itu? Apa maksudnya di sini? Membaca bismillah. Membaca apa? Bismillah akan mulai wudu. Ya. Walaupun para ulama mengatakan harus membaca bismillah, tetapi bismillah tidak dimasukkan dalam apa? Rukun atau wajib apa? Wudu, tapi ini sunnah saja menurut pendapatnya Said Sabiq. Said Sabiq ini termasuk ulama yang bermazhab Syafi'i,
tetapi dia tidak taklid kepada Imam apa? Syafi'i. Cuma cenderung ke mazhab apa? Syafi'i. Ya, jadi mengatakan membaca bismillah saat akan mulai wudu tidaklah wajib, tapi apa? Sunnah. Dianjurkan sekali. Kemudian juga disunnahkan untuk bersiwak, yaitu dengan kayu yang wangi, ya, dilakukan sebelum apa? Berwudu. Dikatakan di sini laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Seandainya tidak mempersulit umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di saat setiap kali berwudu. Apa manfaat siwak hadirin sekalian? As-siwaku matharatun lil fam, mardatun lir rabb. Ya, siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Tuhan. Mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikiaskan kalau siwak di sini sekarang apa? Ya, Pepsodent itu, pakai Pepsodent. Karena tidak semua tempat jual apa? Siwak. Ya, siwak membersihkan gigi dianjurkan pada setiap waktu, terutama pada 5 hal. Yang pertama saat berwudu, saat akan melakukan salat, saat mau membaca Al-Quran, mau tidur, dan ketika mulut sudah tidak sedap lagi, hendaklah dia apa? Bersiwak. Di sini menunjukkan bahwa Islam ini sangat perhatian sama apa? Kebersihan. Hadirin sekalian. Ya, ini dilakukan oleh Rasulullah, dan Rasulullah selalu bersiwak padahal beliau sedang berpuasa. Ya. Kemudian dianjurkan untuk mencuci siwak setelah dipakai, untuk menjaga siwak tetap bersih. Seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, setiap kali Rasulullah selesai bersiwak, beliau membersihkan siwak itu kepadaku untuk dibersihkan, memberikan siwak itu kepadaku untuk dibersihkan. Lalu aku menggunakannya untuk kemudian membersihkannya dan memberikan siwak itu kepada beliau lagi. Ya, orang yang tidak memiliki gigi disunahkan untuk bersiwak dengan jari-jarinya. Ya, maksudnya kalau dia tidak punya siwak, ya, bisa dengan apa? Dengan jari-jarinya. Atau memang kalau dia tidak punya gigi, dimasukkan jari-jarinya ke apa? Pinggir-pinggirnya itu untuk dibersihkan. Kalau memang tidak punya apa? Gigi, hadirin sekalian. Kemudian membasuh, sunahnya lagi adalah membasuh kedua telapak tangan saat hendak berwudu. Jadi berwudu membasuh kedua apa? Telapak tangan ini sunnah saja. Kalau dilakukan itu baik. Jadi sebelum berwudu membasuh apa? Kedua tangan. Ini sunnah. Kalau memang ditinggalkan ya wudunya tetap sah. Tapi kalau dikerjakan sebelum berwudu basuh dulu apa? Kedua tangan ini, maka itu lebih baik berpahala. Sunnah. Hadirin sekalian. Sebagaimana di sini dari Aus radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau membasuh telapak tangan beliau sebanyak 3 kali. Jadi Nabi sebelum berwudu membasuh telapak tangan apa? 3 kali. Kemudian Abu Hurairah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh." Ya, jika salah seorang di antara kalian terbangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bak mandi atau ina. Ina itu bisa piring, bisa gelas. Ya, jangan pegang apapun sampai ia mencuci 3 kali tangannya, sebab ia tidak tahu di mana tangannya ketika tidur. Ya, makanya jangan pegang apapun kecuali apa? Dibasuh dulu 3 kali, terutama ina. Ina itu apa? Ania, piring, gelas, ya, ember, ya, atau bak mandi, kecuali cuci dulu apa? 3 kali. Karena kamu tidak tahu kemana tangan ini ketika tidur. Ya, bisa jadi tiba-tiba disalami sama setan.
Disalami sama apa? Jin. Anda tahu enggak ketika disalami sama jin ketika tidur? Kan enggak tahu. Ya, apalagi ketika tidur belum apa? Belum doa. Dibuat mainan sama apa? Jin. Ya, misalnya jin masuk rumah gitu. Makanya kita ini kalau masuk rumah apa namanya? Doa dulu. Ya, supaya jin tidak ikut apa? Masuk atau mengucapkan salam, mengucapkan bismillah. Ya, jin tidak akan masuk rumah. Baca surah apa? Al-Baqarah. Semaksimal mungkin mencegah jin masuk. Kalau masuk menggoda kita, menggoda istri, menggoda anak. Hadirin sekalian, kita dikuasai oleh setan. Makanya antisipasi habis tidur itu kita cuci apa? Kedua tangan. Karena kamu tidak tahu tanganmu ini pegang apa, nggak tahu. Ya, bisa jadi diracun, taruh racun sama jin. Kita nggak tahu. Ya, ngirim dukun, ngirim racun. Ya, hadirin kita nggak tahu. Tentunya yang mengasih jin bisa nggak seperti itu? Bisa. Rasul saja disihir kok, ya kan? Pernah disihir Rasul, apalagi kita yang lemah. Ya, ini hadirin sekalian perlu. Makanya sebelum wudu Anda cuci kedua tangan dulu. Kemudian berkumur sebanyak 3 kali. Ya, berkumur sebanyak apa? 3 kali. Idza tawadda'ta famadmid. Kalau kamu wudu berkumur-kumurlah. Ya, berkumur sebanyak berapa? 3 kali. Ya, kalau bisa langsung memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya. Berkumur langsung masukkan air apa? Ke hidung sekaligus. Bisa. Kalau biasa insya Allah bisa. Berkumur langsung menghirupkan apa? Air ke hidung, menghirup air langsung. Tapi jangan dimasukkan inilah. Langsung dibuang air itu. Ya, jadi sekalian sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastansir." Jika seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Ya, bisa pakai satu tangan, bisa pakai 2 tangan. Ya, dicoba begitu. Ya, berkumur langsung masukkan air apa ke hidung kemudian dikeluarkan. Ini kenapa hadirin sekalian? Karena Nabi mengatakan hidung ini dipakai untuk nginepnya setan. Nginepnya apa? Setan. Ya, maka kita membersihkan hidung kita dengan apa? Air. Diceritakan juga pernah Rasulullah membersihkan hidung itu cukup sekali pernah. Ya, bisa 2 kali bisa. Sebagaimana hadis dari Utsman bin Affan. Ya, kalau memang harus sekali tidak apa-apa. Ya, berkumur masukkan hidung cuma sekali tidak apa-apa. Kalau emang perlu 3 kali tidak apa-apa. Jangan lebih daripada itu. Ya, jadi Nabi pernah sekali, pernah tiga kali. Ya, mungkin airnya terbatas, sekali tidak apa-apa. Misalnya tangan juga sekali, muka juga sekali, kaki juga sekali, tidak apa-apa. Kalau memang dikira air itu akan apa? Habis. Tapi kita alhamdulillah di Indonesia, masya Allah, air berlimpah. Walaupun musim panas belum turun hujan ya, air masih apa? Berlimpah. Kalau di Arab susah air. Jadi sedikit-sedikit. Ya, wudu itu kadang sekali, kadang 2 kali, kadang apa? 3 kali. Itu bisa kita praktekkan. Sekali cuma sekali ngusapnya. Tapi rata ya. Sekali, tidak apa-apa seperti itu. Terkadang 2 kali, terkadang berapa? 3 kali. Kata Rasul, "Wa ma zada 'ala dzalika", kalau dia bertambah lebih daripada itu maka itu tidak boleh. Asa'a au ta'adda au zalam.
Dia berbuat buruk, melampaui batas dan berbuat zalim. Kalau lebih daripada 3 kali, tidak boleh. 3 kali paling banyak, hadirin sekalian. Disunahkan juga membasuh jenggot. Kalau punya jenggot, dibasuh jenggotnya. Ya, seperti itu. Disunahkan juga membersihkan sela-sela jari. Kalau bisa sambil mencuci tangan, sela-sela jari juga dicuci. Makanya tenang wudu itu, jangan buru-buru. Percuma. Ya, ini soalnya berpahala. Kalau Anda lakukan, dosa Anda akan diampuni. Terus apa lagi? Derajat diangkat. Anda masuk surga. Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Membasuh anggota tubuh sebanyak 3 kali itu sunnah. 2 kali boleh, 1 kali boleh. Ya. Dan memulai semuanya dari sebelah kanan. Jangan kiri dulu baru kanan. Harus kanan dulu. Ya. Kalau bisa dalek itu ditekan, dipijat. Ini. Kan kebanyakan orang kan cuma kiri tok, set. Padahal harus kalau bisa ditekan begitu. Ya, dalek. Kemudian juga harus dilakukan segera. Ya, maksudnya jangan lama pindah satu ke dalam pindah yang lain. Habis basuh tangan ngobrol dulu. Habis sebentar, habis itu kepalanya, habis itu ngobrol dulu, baru kaki misalnya. Harus segera langsung. Dan tidak patut untuk ngobrol, hadirin sekalian. Dan juga tambah lagi mengusap telinga. Ya, dari kepala langsung telinga seperti itu. Kalau dia memperluas cakupan tangan, kaki sampai lebih dari mata kaki atau lebih dari siku, maka nggak ada masalah. Semuanya akan bercahaya. Kalau Anda lebihkan, maka itu bercahaya lebihannya itu. Ya, seperti itu. Jangan lupa hemat air. Walaupun katanya saya di sini, walaupun air laut harus hemat. Jangan berlebihan. Walaupun air laut. Dan jangan lupa berdoa dengan doa setelah wudu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kalau bisa sholat 2 rakaat setelah wudu. Sholat tahuran ini jarang. Banyak orang tidak melakukan. Gara-gara inilah Bilal kemudian masuk surga lebih dulu. Didengar trompahnya oleh Nabi di surga. Ya, sampai Nabi mengatakan, "Ya Bilal, kamu ini beramal apa?" "Kenapa ya Rasulullah?" "Karena saya mendengar 2 trompahmu di depanku di surga." Bayangkan. Suara trompah Bilal di depan Rasul di surga. Rasul diizinkan masuk surga waktu Isra Mi'raj. Kata Bilal, "Ya Rasul, aku tidak ada amalan yang istimewa. Hanya saja kalau habis wudu saya sholat 2 rakaat. Itu saya kerjakan pagi, siang, sore, malam. Pokoknya saya habis wudu langsung sholat 2 rakaat. Ya ini yang Bilal yang buat kamu masuk surga." Jadi ini sunnah, hadirin sekalian, dan itu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah hal-hal tentang wudu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.